Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah. Setelah saya perhatikan ya, para pembela Pak Alawi ini wa khususon yang bergelar mulia seperti Buya Kiai Gus. Mereka itu hanya menyebar framing-framing atau narasi-narasi yang saya kira ya membodohi atau terkesan ada pembodohan pada umat itu. Apa yang disampaikan tidak sesuai kenyataan dan tidak sesuai data. Menjunjung, membela nasab atau klaim Pak Alawi ya, klaim Pak Alawi setinggi-tingginya, seperti yang paling benar, yang paling pandai, alim gitu ya, yang paling nasabnya tersambung gitu. Bahkan ada yang mengatakan itu tanpa Ubaidillah ini Nusantara kita tidak akan tahu apa-apa. Ada yang menghantam tesis Kiai Haji Madudin dengan tesis yang sesat lah, setan lah, tesis iblis lah. Ada juga yang menyatakan bahwa Kiai Haji Madudin dan pendukung itu mereka adalah orang-orang yang ber-SDM yang rendah, berpaham Khawarij Syiah, berpaham Wahabi, ada pesanan lah, perusak lah, pemecah belah. Nah ini saudaraku, jadi setelah saya perhatikan mereka itu membuta, membela tanpa melihat kenyataan di bawah itu ya, betapa ya rusaknya umat ini karena perilaku yang oknum Habib yang membodohi ya, yang mengumbar doktrin, yang mengumbar dongeng-dongeng khurafat, yang menawarkan surga neraka bagi para muhibbin, ya, surga bagi para muhibbin, mengancam neraka bagi yang membenci. Paling dia semua itu kan hanya tipu daya, pendustaan, pembodohan untuk umat supaya umat menjadi pengikutnya, kemudian akan dimanfaatkan itu ya oleh oknum untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya gitu. Ya saudara sekalian, cobalah melihat bagaimana itu seorang oknum Habib mencaci maki pemerintah yang syah ya, bagaimana mereka itu dengan seenaknya merendahkan GKI, ulama-ulama pribumi, merendahkan GNU ya, mengaku diri lebih mulia meskipun bodoh, maksiat itu, membelokkan sejarah, mengoprak-ngaprik gitu makam leluhur dan lain sebagainya. Nah, yang demikian kok dibela. Saya mengartikan bahwa para Kiai Buya Gus itu setuju loh dengan ajaran dan paham-paham yang disampaikan oleh oknum-oknum Habib yang saya kira nggak tahu oknum atau gimana, soalnya terlalu banyak itu ya, kita perhatikan itu. Artinya kalau setuju berarti mereka juga setuju bahwa kaum Pak Alawi itu menambah rukun iman yang 6 ya, jadi 7 ya, percaya dan wajib iman kepada Habib yang katanya tersambung Nabi. Berarti yang mengimani hanya 6 itu sesuai dengan syarat Islam itu batal gitu ya. Apakah ini setuju juga itu ya? Ya mungkin setuju. Kalau seperti itu ajaran yang macam apa yang bakal diajarkan oleh
para pembela Pak Alawi ini pada generasi dan pada anak-anak kita. Percaya tentang apa itu umbarannya, propaganda dongeng-dongeng kurafat itu yang 70 kali dalam semalam Mi'raj, dan juga dongeng-dongeng yang saya kira itu bahkan sampai melebihi mukjizat Kanjeng Nabi ya, mukjizat Kanjeng Nabi ya. Yang bisa membuat rantai emas lah, yang bisa memarahi malaikat lah ya, yang akan menyiksa orang-orang zalim yang merasa kasta paling tinggi lah, yang ada pakai surat lah untuk membebaskan ahli kubur dari siksa, yang pakai hujan emas lah, madu lah, dan lain sebagainya. Mengumbar karomah, padahal karomah itu kan kalau kita beriman ya, bertakwanya itu istiqomah, itu kan juga karomah, itu bukan keunggulan kesaktian perbuatan seseorang. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka itu orang yang tenang gitu ya, orang tidak khawatir, tidak takut akan apa yang ditentukan oleh Allah, karena segala sesuatu yang dengan Allah itu kan baik gitu. Dan apakah ini setuju itu tentang khurafah itu kemudian diambil, diadopsi oleh para pembela itu. Pak Alawi kemudian diajarkan ke para generasi muda dan santri-santrinya. Apakah juga itu para pembela Pak Alawi itu setuju gitu ya, bahwa ilmu itu di bawah nasab. Nasab itu kasta yang paling mulia itu. Baik buruk itu jaminan surga. Apakah setuju seperti itu? Dan akan diajarkan kepada generasi muda kita, anak-anak kita, dan seperti itu, sehingga anak-anak kita jadi malas mencari ilmu. Yang penting itu asal cinta Habib masuk surga, dan memperjumakan cinta Habib itu yang lebih utama itu, baik buruk gitu kan, karena seorang yang paling mulia itu kasta paling mulia. Kalau diajarkan kita selalu dalam cinta Habib gitu ya, hanya cinta Habib itu, jangan-jangan nanti ya generasi kita, anak-anak kita tidak lagi memuliakan kiai ulama pribumi. Masya Allah, ini ujian ini seperti itu ya. Kalau generasi kita, anak-anak kita diajarkan untuk percaya pada dengan khurafat itu ya, ya ini saya kira generasi kita akan dibodohi ya, diperdaya, dan diajarkan untuk kita memuja-muja itu buyut daripada Balawi Ubaidillah yang telah mengajarkan orang-orang Nusantara yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Ya nanti bagaimana kiblat kita juga ya kepada wali-wali ya, ulama-ulama mazhab itu, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kepada Syekh Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, kepada para sahabat, kalau kita digiring untuk memuja dan mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Ubaidillah, sebagaimana dikatakan oleh Ki Haji Muhammad Khayyar itu, katanya seperti itu, dan lain-lain itu. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Alawi disetujui, kemudian diajarkan pada generasi muda dan anak-anak kita, pada orang-orang atau yang bergelar buya, kiai Gus. Nah kalau seperti itu, maaf ya, insya Allah anak-anak saya tidak akan saya pondokkan pada mereka. Nah, kenapa? Ya nanti lalai dong dengan perjuangan ajaran Wali Songo, lalai dan lupa terhadap ajaran-ajaran para sepuh, ulama-ulama yang jempolan dari pribumi, yang tidak kalah alimnya dengan para Mbak Alawi gitu ya.
Kan bisa saja seperti itu terjadi. Ya karena bagaimanapun juga orang yang setuju, ya, orang membela itu kan berarti seorang membenarkan apa saja ajaran-ajaran. Nah kalau sudah membenarkan, kemudian diambil sebagai kebenaran, bisa saja akan diajarkan pada generasi muda dan pada murid-murid atau santri-santri yang mondok, yang pesantren, yang sekolah pada para pembela ini. Ini nggak bagus seperti itu, ya, nggak bagus seperti itu. Dan saya akan pada anak-anak saya, santri saya, jamaah, ya, anak-anak jamaah saya juga akan mengingatkan, tidak usahlah mondok itu pada kiai-kiai atau buya-buya, santri-santri yang membela Pak Alawi. Ya, karena saya sudah melihat banyak sekali itu pembodohan-pembodohan, itu doktrin-doktrinnya, oleh dongeng-dongengnya, oleh penawaran yang saya kira nggak logis, ya, memberi syafaat pada orang sulim lah. Orang bisa jadi mereka sendiri yang neraka kok malah menawarkan syafaat surga dan sebagainya. Ya karena kesombongan itu kan akan la yadkhulul jannah man fi qalbi lo zarratin min kibrin, ya, tidak akan masuk surga itu bagi orang-orang yang sombong, kasta apa nasabnya apa sekalipun gak sombong. Batrul haq wa hum tunnas, suka menolak peringatan-peringatan mereka iblis, merendahkan orang lain. Kesombongan itu kan berlaku, ya, ancamannya itu pada siapa saja. Pada siapa saja. Jangankan hanya zuriyah, jangankan yang palsu, yang tidak tersambung. Ya, sekalipun yang tersambung, sekalipun keluarga Nabi, kalau sombong, ya, menurut sifat iblis, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Lah kok menawari orang yang mengikuti akan dimasukkan surga, memberikan syafaat, dari mana itu kan? Ini mukmin juga harus cerdas itu. Yang masukkan surga neraka, yang syafaat itu kan amalia kita, ya, bukan mereka. Begitulah saudara, ya. Jadi ini tanda tanya, ya, wajar lah, ya, untuk para pembela yang berkalbu, ya, kiai yang punya pondok ini. Saya khawatir malah justru ajaran-ajaran Pak Alawi itu akan diajarkan pada generasi muda, pada anak-anak kita, ya. Ini ajaran-ajaran, maksud saya itu ajaran Habib-Habib yang jahil, Habib-Habib yang saya kira kurang baik akhlaknya, ya. Kalau Habibnya ulama, Habibnya itu betul-betul pembela ahli sunnah wal jamaah. Kalau Habibnya itu sekobaya, itu baik-baik saja. Tapi yang kita lihat sekarang itu, masya Allah, itu kan, ya, sangat miris, ya. Tetapi itu masih saja dibela oleh Buya, oleh Gus. Makanya khawatirkan, ya, ajaran Pak Alawi yang disetujui oleh mereka itu diajarkan pada santri, pada anak didiknya ini, yang saya kira membuat saya khawatir seperti itu. Dan saya ingatkan juga untuk para sudulur ini, ya, silakan kalau itu memang salah, ya, apa yang saya sampaikan ini, ya, silakan saja jauhi, ya, gitu. Kalau benar monggo itu, ya, ambil itu aja lah, ya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini adalah ini pendapat saya, ya. Setuju atau tidak, saya sangat menghargai. Salah dan khilaf saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.